Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Aqidatul Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu taala. Sekarang kita masuk pasal yang kelima dari bab yang keempat ya. Bab yang ketiga. Bab keempat. Yaitu qala alif hafizahullah fi bayani hukmil istihza'i bid-dini wal istihanati bi hurmatihi. Bab tentang penjelasan hukum mengolok-olok agama dan menghinakan kehormatan agama. Mengolok-olok agama dan menghinakan kehormatan agama. Al-istihza'u bid-din riddatun 'anil Islam. Mengolok-olok agama adalah bagian dari kemurtadan di dalam Islam. Jadi orang yang mengolok-olok agama Allah hukumnya murtad, keluar dari Islam, kafir. Kafir riddah namanya. Jadi kafir itu ada kafir asli, ada kafir riddah. Kafir asli dari asalnya memang kafir. Kalau kafir riddah asalnya Islam kemudian keluar dari Islam sehingga menjadi kafir riddah, namanya murtad. Jadi istihza itu bagian dari kekafiran, pembatal keislaman. Istihza itu apa? Istihza itu artinya mengolok-olok. Mengolok-olok itu artinya mengejek tapi bersifat candaan, tidak serius, menghina, hanya bercanda. Itu saja sudah cukup untuk membuat orang menjadi kafir walaupun dia ngaku Islam. Apalagi istihanah yang lebih parah, menghina. Kalau mengolok-olok tidak sampai tingkat menghina, hanya bercanda. Wa khurujun 'anid dini bil kulliyah. Dan dia keluar dari agama Islam secara total. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sungguh telah kafir setelah iman kalian. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan kafirnya orang yang mengolok-olok Allah, ayatnya dan rasulnya. Dan ulama menambahkan dari itu termasuk dalamnya dalam mengolok-olok kaum mukminin, mengolok-olok sahabat terutama, kemudian mengolok-olok ulama. Itu bisa jadi menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya, mengolok-olok Allah, ayatnya, rasulnya, termasuk mengolok-olok rasul adalah mengolok-olok hadis-hadisnya, melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah pembatal keislaman. Qala Abdullah, hadhihi ayatu tadullu ala anna al-istihza'a billahi kufrun. Ayat ini menunjukkan bahwa mengolok-olok Allah hukumnya kafir. Wa anna al-istihza'a bir rasuli kufrun. Mengolok-olok Rasul juga kekufuran.
Wa al-istihza' bi ayatillahi kufrun, mengolok-olok ayat-ayat Allah juga kekufuran. Faman istahza' bi wahidin min hadhihi umur, maka siapa yang mengolok-olok dengan salah satu dari tiga perkara ini, fahuwa mustahzi'un bi jami'iha, maka artinya dia mengolok-olok semuanya. Walladhi hasala min haula'i munafiqin, dan yang terjadi pada orang-orang munafik itu, munafik ini yang dalam ayat ini, annahum istahza'u bi rasul, mereka mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi, dan para sahabatnya. Fanazalatil ayat, maka turunlah ayat ini. Mereka kasusnya mengolok-olok Rasul dan sahabat, tapi disebutnya abillahi wa ayatihi, mengolok-olok Allah dan ayat-ayatnya. Falitizau bihadil umuri mutalazimun, maka mengolok-olok perkara-perkara ini saling berkaitan. Alladzina yastakhifuna bi tauhidillahi ta'ala, orang yang meremehkan tauhid Allah Ta'ala, wa yu'adzimuna du'a ghairihi, kemudian mengagungkan berdoa kepada selain Allah, minal amwat, dari mayit-mayit. Idza umiru bitauhid, kalau diperintahkan untuk bertauhid, wa nuhu 'anisyirki, dan dilarang dari kesyirikan, istakhaffu bidzalik, berarti maka mereka meremehkan hal itu. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 41-42, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa, jika mereka melihat kamu wahai Muhammad, maka mereka menjadikan kamu, tidaklah mereka menjadikan kamu kecuali sebagai olok-olok, sebagai bahan olok-olok. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah, apakah ini yang diutus oleh Allah sebagai rasul? Jadi Nabi Muhammad diolok-olok begitu, ini orangnya yang diutus sebagai rasul gitu. Mengolok-olok. In kana la yudilluka an alihatina laula an sabarna 'alaiha, sungguhnya hampir-hampir dia akan menyesatkan kita dari sesembahan kita seandainya kita tidak bersabar atasnya. Jadi orang musyrik itu sabar menyembah berhala. Kalau kita nggak sabar, kita tersesat, disesatkan oleh orang ini. Rasul dibilang begitu. Rasul dibilang apa? Menyesatkan. Begitulah orang-orang yang tersesat, merasa dirinya selamat. Dan itu tidak sedikit. Sampai kiamat dari ini pun banyak orang yang tersesat tapi merasa selamat, dan menuduh orang yang mengikuti Rasul itu orang-orang yang tersesat dan menyesatkan. Jadi begitu sampai hari ini tidak berhenti perseteruan antara ahli hak dengan ahli batil. Makanya orang awam cenderungnya bingung. Ya, orang awam mereka dibingungkan dengan kenyataan, ini yang benar yang mana sih? Yang ini bilang kami benar, yang itu bilang kami yang benar, tapi saling menyalahkan yang lain. Nah begitu. Kalau orang awam, orang jahil, tidak punya tolak ukur kebenaran, maka mereka hanya bingung saja. Sementara yang berada di atas al-haq, mereka memiliki bukti akan kebenaran itu. Kenapa? Berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara yang berada di golongan kebatilan, mereka pun memiliki keyakinan sebenarnya kalau mereka itu salah, mereka tahu. Tapi yang kasihan siapa? Orang awam yang jadi korban. Mereka hanya bingung, dibingungkan oleh orang-orang yang membawa kebatilan tapi mengaku membawa kebenaran. Nah itulah pentingnya menjadi ahli ilmu. Selama kita tidak memiliki ilmu, maka selama itu pula kita dalam kebingungan. Ketika menghadapi suatu peristiwa, suatu kenyataan, kita hanya bingung, tidak bisa menyimpulkan, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga hanya serampangan ngawur mengikuti kebanyakan orang. Itu yang paling banyak terjadi. Jadi banyak logika manusia mengatakan kalau yang pengikutnya paling banyak itu berarti yang benar. Ini logika. Banyak orang yang memakai logika itu. Padahal itu adalah
bukanlah standar kebenaran. Jadi luar biasa ya, orang-orang musyrik saja mereka untuk bertahan beribadah kepada berhala itu butuh kesabaran. Maka bagaimana dengan orang yang beriman menyembah Allah kalau mereka tidak punya kesabaran? Lebih kuat kemungkinan terjadinya kesesatan, lebih gampang untuk kemudian menyimpang dari jalan kebenaran. Kenapa? Karena godaan itu terlalu kuat. Syubhat itu menyambar seperti petir. Sementara hati manusia itu lemah. Jadi kalau tidak sabar, tidak kuat kita dalam memegang kebenaran, kemungkinan untuk tergelincir dari kebenaran itu sangat besar kemungkinannya. Dan mereka dalam menghadapi Rasul, mereka menggunakan kesabaran. Maka sebenarnya kita yang mengikuti Rasul lebih layak untuk memiliki kesabaran sehingga kita bisa istiqomah, sabar, tegar di atas kebenaran. Fastahza'u bir Rasul, maka mereka mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma nahahum 'anis syirki, tatkala Rasul melarang mereka dari syirik. Wa mazal al-musyrikuna ya'ibuna al-anbiya, dan begitulah seterusnya, terus-menerus para kaum musyrikin mereka mengaibkan para nabi, menghina para nabi, menganggap para nabi itu aib, hina. Wa yasifunahum bis-safahati, mereka mensifati para nabi dengan safahah. Safahah itu kebodohan, kepandiran, kedunguan. Safih, orang yang idiot, bodoh, dungu. Jadi nabi dibilang dungu, nabi dibilang bodoh. Wad dolal dibilang sesat, wal junun dibilang gila. Coba, begitu dai yang membawa mukjizat saja, yang membawa bukti kebenaran yang nyata, itu masih dibilang sesat, bodoh, gila. Bagaimana dengan dai hari ini yang membawa mukjizat? Ya. Tapi ada juga akhirnya sebagian dai karena nggak ingin dianggap sesat, nggak siap dituduh gila, malah menggunakan ilmu yang menyimpang untuk menunjukkan kebenaran, yaitu apa? Menggunakan sihir. Ini juga tidak sedikit. Ya, alasannya apa? Ini karomah. Ini juga bahaya ya. Di satu sisi betul niatnya bagus, ingin apa? Menampakkan kebenaran. Coba tanya orang-orang yang berdakwah menggunakan ilmu-ilmu sihir yang mereka tak menganggap itu sihir, menganggap itu ilmu putih. Padahal hakikatnya sihir juga. Jadi mereka melakukan itu dalam rangka apa? Melawan kebatilan, melawan kesyirikan. Tapi mereka sendiri terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa sadar. Itu karena tidak kuat, tidak siap menghadapi tudingan, tuduhan sebagai orang yang gila, bodoh dan sesat. Idza ja'alhum ila tauhid, apabila mereka menyeru mereka kepada tauhid. Para nabi menyeru kaum musyrikin kepada tauhid. Lima fi anfusihim min ta'dhimi syirki. Hal itu dikarenakan adanya pada diri mereka pengagungan terhadap syirik. Wa hadza tajidu man fihi syagahun minhum. Maka demikianlah kamu dapati orang yang di dalamnya terdapat keserupaan dengan mereka. Idza ra'a man yad'u ila tauhid, jika melihat orang yang menyeru kepada tauhid, istahza'a bidzalik, mereka akan mengolok-olok dengan hal itu. Mereka akan mengolok-olok orang yang berdakwah kepada tauhid. Jadi olokannya beda-beda dikit saja, ya. Mungkin dituduh sebagai pemecah belah umat, dituduh sebagai orang yang kolot. Dari gini masih dakwah tauhid. Ini semua orang belum bertauhid semua. Sana dakwah orang kafir. Ini banyak orang yang mencela dari tauhid dengan celaan seperti itu.
Lima indahu minasyirki, hal itu dikarenakan dia memiliki kesyirikan sehingga enggak terima ketika didakwai kepada tauhid, menganggap dari tauhid ini pecah belah umat. Itu hanya tuduhan saja. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai tandingan tersebut seperti kaum mukminin mencintai Allah. Berarti cinta yang sangat kuat. Saking cintanya kepada kesyirikan, mereka akhirnya lebih memilih mencela dari tauhid daripada kemudian mengikuti tauhid. Inilah bahayanya orang yang terlanjur cinta, ya. Karena orang kalau sudah terlanjur cinta itu tidak bisa dinasihati. Sama seperti orang yang terlanjur benci, sulit dinasihati. Makanya jangan terlanjur. Cinta ya cinta, tapi jangan terlalu cinta. Kalau untuk urusan dunia, Nabi SAW berpesan, ya, Habibaka haunan ma, asa an yakuna bagi baka yauman ma. Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja, karena bisa jadi suatu hari akan menjadi musuhmu. Habib bagi baka haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah musuhmu dengan sederhana saja, biasa saja, nggak boleh terlalu, karena bisa jadi suatu ketika akan menjadi kekasihmu. Begitu Nabi mengajari resep mencintai dan membenci, ya. Jadi kalau membenci sesuatu jangan terlalu, mencintai sesuatu jangan terlalu. Kecuali kekufuran, kecuali tauhid. Kita mencintai tauhid nggak boleh setengah-setengah. Kita membenci kufur nggak boleh setengah-setengah. Tapi kalau barang-barang dunia misalnya, ya, orang-orang di dunia, maka itu ukurannya jangan terlalu. Mencintai istri itu jangan terlalu. Mencintai harta jangan terlalu. Boleh silakan mencintai harta, memang manusia tabiatnya begitu. Tapi jangan terlalu. Tapi cintailah Allah. Nah itu wajib. Serius mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Tidak boleh setengah-setengah. Jadi orang itu kalau sudah mencintai berhala, itu ketika dinasehati, padahal orang yang menasehati itu ingin kebaikan. Nggak ada ceritanya dari tauhid ketika mengajarkan tauhid mencegah orang dari syirik karena si dai ini pengen diupah. Nggak ada ceritanya itu. Jadi nggak ada dai datang kepada orang kaya, kenapa dia melakukan syirik? Ini orang miskin juga, orang miskin nggak ada hasilnya, orang kaya saja. Bukan dari tauhid. Dari tauhid ketika mendakwahi siapapun didakwahi, nggak peduli nggak kaya nggak miskin, pokoknya semua didakwahi. Karena dari tauhid bukan mengejar harta, dari tauhid itu bukan mengejar kedudukan, bukan mengejar popularitas, semata-mata ingin mengajak manusia kepada keselamatan, ingin mengajak manusia ke surga Allah Taala, itu saja. Itu yang dilakukan dari tauhid. Jelas kebenaran yang mereka sampaikan, jelas kebaikan yang mereka inginkan. Tapi apa yang terjadi? Balasannya tuduhan keji dan buruk. Orang-orang yang terlanjur cinta dengan kesyirikan akan menuduh dari tauhid dengan tuduhan-tuduhan yang sangat buruk, ya. Tapi itulah sebagai bumbu dari dakwah mereka, ya. Kalau dakwah tidak dibumbui dengan tantangan ini tidak seru, ya. Jadi justru itulah yang membuat mereka semakin semakin semangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ahabba makhluqan, maka siapa yang mencintai makhluk, mithla ma yuhibbullah, seperti mencintai Allah, fahuwa musyrik, maka dia berarti musyrik. Nah ini yang disebut dengan syirik cinta. Jadi sekedar mencintai saja itu bisa terjadi syirik yang bisa menyebabkan kekal di dalam neraka gara-gara cinta. Cinta itu bisa menyebabkan kekal di neraka kalau tidak bisa mengetahui atau tidak bisa mengelola cinta dengan benar. Jadi kalau cinta sembarangan bisa menyebabkan kekal di dalam neraka.
Wa yajibul farqu bainal hubbi fillahi wal hubbi ma'allahi. Maka wajib membedakan antara cinta karena Allah dan cinta bersama Allah. Kalau cinta karena Allah berarti mencintai selain Allah dalam rangka mencintai Allah. Ini masyru', disyariatkan. Contohnya mencintai Nabi, itu bukan sebagai tandingan bagi Allah, tapi sebagai apa? Bentuk cinta kita kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita mencintai Nabi, Allah memerintahkan kita mencintai sahabat, Allah memerintahkan kita mencintai syariat. Jadi apapun yang Allah perintahkan kita untuk mencintainya, maka mencintai sesuatu itu bukanlah tandingan bagi Allah, tapi itu disebut al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Makanya kalau kita bilang kepada saudara kita, uhibbuka fillah, nah itu bukan tandingan bagi Allah. Aku mencintai kamu karena Allah, atau dalam koridor syariat Allah, itu fillah. Maka ini bukan tandingan. Kenapa? Karena tetap dikaitkan dengan Allah. Karena aku tidak mencintai kamu kecuali karena Allah. Itu maksudnya. Uhibbuka fillah berarti aku mencintaimu karena Allah. Kalau Allah nggak nyuruh aku mencintaimu, aku nggak mencintaimu. Artinya apa? Konsekuensinya berarti ketika kamu melanggar aturan Allah, cintamu pun akan berkurang atau bahkan hilang, tergantung pelanggarannya. Itu namanya al-hubbu fillah. Maka suami mencintai istri itu jangan semata-mata karena istri, harus karena apa? Karena Allah. Makanya tidak sedikit ya suami cinta istri, padahal ini cinta halal asalnya. Kan cinta istri halal, bahkan disyariatkan. Tapi ketika dia lupa bahwasanya mencintai istri itu harus karena Allah, akhirnya bisa terjerumus ke dalam syirik. Hati-hati. Tidak sedikit orang mencintai istri tapi tingkatnya sampai syirik. Ketika cinta kepada istri dibarengi dengan penghinaan diri, pengagungan, kemudian buktinya apa? Apapun kata istri diikuti walaupun durhaka kepada Allah. Nah itu kesyirikan nanti akhirnya. Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Adapun al-hubbu ma'allah, mencintai bersama Allah, nah ini yang cinta syirik. Mencintai Allah bersama mencintai berhala, mencintai Allah bersama mencintai wali, mencintai nabi, dibersamakan, berarti ditandingkan, disejajarkan. Maka ini hukumnya syirik akbar. Fahaulai alladziina takhadhu qubur awthanan. Maka mereka orang yang menjadikan kuburan sebagai berhala-berhala, tajiduhum yastazimuna bima huwa min tauhidillahi wa ibadatihi. Kamu dapati mereka olok-olok meremehkan apa yang dia bagian dari tauhid Allah, mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Jadi orang yang terlanjur memuja kuburan itu menganggap tauhid ini terlalu remeh, rendah, gak maksimal, gak mantap gitu. Jadi kalau nggak beribadah kepada kuburan itu nggak mantap, nggak mantul. Jadi mereka mencari yang paling mantap di hati, beribadah kepada wali. Kalau kepada Allah doang nggak mantap. Itu perasaan kaum musyrikin. Tapi ahli tauhid beribadah itu hanya kepada Allah. Sementara selain Allah nggak berhak sama sekali mendapatkan pengagungan sekecil apapun. وَيُعَذِّبُونَ مَا اتَّخَذُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ. Kemudian mereka mengagungkan apa yang mereka jadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Jadi sampai ke tingkat pengagungan. Pengagungan itulah hakikat dari ibadah yang paling tinggi. Wa yahlifu ahaduhum billahi al-yamina wa Musa kadiban. Ini contoh bagaimana mereka lebih mengagungkan selain Allah. Mereka salah seorang dari mereka berani bersumpah dengan nama Allah, tapi untuk sumpah palsu, yamin wa mus, kadiban, dusta.
mereka kalau bersumpah dengan nama Allah berani berdusta. Demi Allah saya tidak mencuri. Padahal dia mencuri. Sampai berani membawa nama Allah padahal berdusta. Itu saking meremehkannya Allah. Tapi coba diganti nama Allah dengan nama wali yang mereka agungkan, nggak berani. Ya, ketika diganti dengan nama wali mereka nggak berani. Wala yastarimu an yahlifa bi syaikhihi kadiban, dan mereka tidak berani dan dia tidak berani untuk bersumpah dengan gurunya, dengan syekhnya dengan sumpah yang dusta. Benar demi Allah kamu nggak mencuri, demi Allah, demi Syekh Fulan bin Fulan. Nggak berani mengucapkan sumpah itu. Ya. Menunjukkan Allah lebih mengagungkan syekhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun min tawaifa muta'addidatin, dan banyak dari kelompok-kelompok yang berbilang. Tara ahadahum, kamu melihat salah seorang dari mereka, yara anna istighatsatahu bisyekh, melihat bahwasanya istighatsahnya kepada syekh lima inda qabrihi, baik di sisi kuburnya atau ghairi qabrihi, atau di selainnya, selain kuburnya, anfa'u lahu min an yad'u Allah fil masjid inda sahab, lebih bermanfaat baginya menurut dia daripada dia berdoa kepada Allah di masjid di waktu sahar, sepertiga malam terakhir. Jadi sudah di sepertiga malam terakhir, ini waktu mustajab, kemudian di masjid, tempat yang paling Allah cintai, kemudian berdoa kepada Allah langsung, tauhid. Mereka menganggap ini terlalu remeh jika dibandingkan dengan berdoa menyebut nama syekhnya di kuburnya atau di selain kuburnya. Nah, ini namanya pelecehan. Ini mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahzi'u biman ya'dilu an tariqatihi ila tauhid. Kemudian dia pun akan mengolok-olok orang yang berpaling dari tariqahnya menuju tauhid. Jadi kalau ada orang yang kemarin bersama dia di tariqahnya yang sama, kemudian sekarang mengikuti tauhid, akan diolok-olok, oh itu orang yang menyimpang, itu orang yang sesat dan sebagainya. Wa katsirun minhum yukhribuna al-masajid. Banyak di antara mereka yang kemudian menghancurkan masjid-masjid. Wa yaquluna al-masyahid, kemudian memakmurkan tempat-tempat yang diziarahi, kuburan-kuburan. Menghancurkan masjid maksudnya membuat masjid itu sepi. Ya, kita lihat masjid-masjid banyak yang sepi. Masjidnya besar, 100 kali 100 gitu besarnya, meter bukan senti. Itu yang isi satu shot nggak cukup, nggak penuh. Sholat maghrib padahal, apalagi sholat subuh. Banyak masjid yang begitu, besar masjidnya, tapi rusak isinya, tidak makmur, ya khrob gitu. Tapi coba lihat kuburan wali. Kuburan itu yang ziarah nggak selesai-selesai, apalagi di bulan-bulan tertentu ya, bulan Syuro, Muharram, bulan Sya'ban, bulan Syawal, dan macam-macam bulan yang lain. Itu masya Allah, pengunjungnya sini berganti, berdesakan, berjubel, tidak muat sampai tempat ziarah itu. Jadi mereka lebih memakmurkan kuburan dibanding rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tempat ibadahnya kaum muslimin itu masjid atau kuburan? Masjid. Semua orang Islam tahu. Ya, tempat ibadah kaum muslimin adalah masjid, bukan kuburan. Kalau tempat ibadahnya orang animisme itu kuburan. Yang mengidap penyakit animisme itu kuburan tempat ibadahnya. Tapi orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tempat ibadahnya itu masjid. Tapi unik, hari ini tidak sedikit orang yang mengaku Islam, mengaku Tuhannya Allah, tapi meninggalkan masjid, meramaikan kuburan. Dan ini nyata, ya. Ini nyata.
Fahal hada illa min istighfafihim billah. Maka ini tidak lain kecuali karena apa? Peremehan mereka terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya. Mereka lebih memuliakan penghuni kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdimihim lisyirki, dan pengagungan mereka terhadap kesyirikan. Wa hada katsirun wuqu'uhu, dan ini banyak sekali terjadi fil kuburiyina al-yaum, pada orang-orang yang menyembah kuburan hari ini. Jadi penyembah kubur ini bukan berarti orang yang ziarah kubur ya. Orang ziarah kubur itu belum tentu penyembah kubur. Nah, jangan dikira itu orang-orang yang anti kuburan, anti ziarah kubur. Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah tidak anti kuburan, tidak anti ziarah kubur. Mereka menziarahi kubur sesuai dengan yang disyariatkan. Yang diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah ziarah kubur yang kelewatan. Alasannya ziarah kubur padahal menyembah kubur, menyembah penghuni kubur, itu yang haram hukumnya. Adapun ziarah kubur yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu perkara yang disyariatkan dan dicintai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan istihza ada dua macam. Yang pertama, istihza as-sahih, as-sharih. Istihza terang-terangan. Alladzi nazalatil ayatu fihi, seperti yang ayat turun tentangnya. Ayat tadi Taubah 6566. Bahwa qauluhu, yaitu ucapan mereka. Ini ucapan, dari ucapan inilah nanti kemudian turun ayat Taubah tadi. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan. Kami tidak melihat orang yang semisal para qori kita. Para qori itu para ahli Quran. Para ahli Quran di zaman sahabat itu ulama yang bisa ahli Quran, artinya hafal Quran dan paham, itu ulama. Jadi mereka mencela ulamanya sahabat. Mereka ini sebagian sahabat, sahabat yang tidak ahli qiraah, mencela sahabat yang alim ulama, ahli qiraah. Dikatakan apa? Kita tidak pernah melihat seperti para ulama kita, para qari kita. Haulai arwah butunan. Mereka ini orang yang paling gendut perutnya. Jadi mengecek ya. Dibilang apa? Mereka orang yang paling gendut perutnya. Ini maksudnya olok-olok menunjukkan apa? Orang kalau paling gendut perutnya itu menunjukkan apa? Cinta makan gitu. Jadi mereka menganggap orang yang suka makan itu tidak bagus, dan itu ma'ruf ya. Orang suka makan itu tidak bagus. Wala aktabas al-sunan, dan tidak ada yang lebih dusta lisannya, ucapannya. Jadi menganggap para qori ini orang yang paling dusta. Wala ajbana min dalika, dan tidak ada yang lebih pengecut ketika berjumpa musuh ketika perang. Mereka menuduh sahabat-sahabat ahli qiraah sebagai orang yang pengecut. Au-na wa dzalika, atau yang semisal itu. Ini contoh istihza yang sharih, yang terang-terangan, ya, jelas sekali istihzanya. Min aqwali mustahzi'in, dari perkataan para orang yang mengolok-olok. Seperti ucapan mereka misalnya, dinukum hada dinun khamisun. Agamamu ini adalah agama yang kelima. Ini mengolok-olok Islam ya. Islam dianggap agama kelima. Entah apa maksudnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, intinya bentuk mengolok-olok, menomorlimakan Islam. Islam itu nomor satu dan tidak ada duanya. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Kemudian juga ucapan sebagian yang lain, dinukum akhraq, agama kalian ini sudah rusak, sudah lubang. Kemudian ada juga perkataan yang lain, idza ra'a al-amirina bil ma'ruf, ketika melihat orang yang memerintahkan kepada perkara ma'ruf, yang mencegah dari yang munkar,
Mereka mengatakan ja'akum ahluddin, datang kepada kalian ahli agama. Jadi ini ucapan olok-olok ahli agama yang datang. Kalau di kampung saya dulu ada orang berjilbab saja itu diolok-olok dulu waktu saya kecil. Masih langka orang berjilbab. Para pemuda saya masih ingat itu bilang apa? Bau surga. Jadi ada orang berjilbab lewat bilang bau surga. Ini mengolok-olok. Dan itu kekufuran. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian min babis sukhriyah, jadi mengatakan begitu dalam rangka meremehkan bihim terhadap mereka. Wa ma asbaha dzalika mimma la yusa, dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang tidak mungkin dihitung ya, terlalu banyak kasus-kasus pelecehan ini, terlalu banyak sekali. Kalau dulu pelecehan soleh itu dengan lisan, sekarang bisa dengan tulisan, bisa dengan meme, bisa dengan macam-macam ya. Kemudian mimma la yusa illa bi kulfah, ya tidak bisa dihitung kecuali dengan sangat terbebani ya, sulit itu ya. Enggak bisa dihitung orang, dan banyak sekali. Mimma huwa adamu min qaulil ladina nazalat fihimul ayat. Dari ucapan-ucapan yang dia lebih besar daripada ucapan yang ayat itu turun. Karena olok-olok itu yang tadi. Yang tadi masih ringan ya, mengatakan mereka ini paling gendut, paling dusta, paling pengecut ketika musuh. Ini masih ringan. Yang terjadi sekarang lebih dahsyat lagi, berani mengolok-olok ayat secara langsung. Kalau tadi cuma mengolok-olok sahabat, ya, ini mengolok-olok ayat secara langsung berani, mengolok-olok hadis apalagi. Nah, maka itu lebih kufur lagi. Mengolok-olok ibadah, sholat diolok-olok. Ada waktu tarawih kemarin sebagian anak kecil sih katanya sujud malah freestyle, tahu? Jadi dia sujud kakinya ke atas, dan itu disorting, pengen diupload, pengen dilihat orang lain. Jadi begitu kelakuan anak muda ini, yang sholat sambil joget lah segala macam. Itu semuanya bentuk mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah balik itu kafir. Kalau belum balik mungkin belum dosa karena belum balik. Tapi kalau sudah balik hukumnya dosa dan kafir. Yang berani nge-share itu dalam rangka menyebarkan olok-olok itu juga kafir sama. Karena orang yang hidup dengan kekufuran hukumnya bisa kufur ya. Orang yang hidup dengan kekufuran hukumnya kufur. Kemudian jenis yang kedua, macam yang kedua dari olok-olok adalah ghairu sharih, tidak terang-terangan. Nah ini lebih banyak lagi, cuma sindiran-sindiran gitu. Ini aja bisa kafir. Wa wal bahrul ladzi la sahila lahu, maka ini samudra yang tidak bertepi, terlalu luas, terlalu banyak. Contohnya ar-ramzi bil ain, contohnya isyarat dengan mata. Cuma ngedipin mata itu bisa kufur. Jadi kalau orang mukmin lewat, mereka saling ngedipkan mata, itu biasa orang kafir. Ya. Wa idza maru bihim yataghamazun, kalau mereka lewat, maka orang-orang kafir itu ngedip-ngedipkan mata. Ini mengolok-olok kekufuran. Kemudian wa ikhrajul lisan, menjulurkan lidah. Nah, ini juga banyak. Ma'ruf ya. Menjulurkan lidah itu untuk mengejek itu ma'ruf. Jadi ketika ada orang ceramah misalnya diejek dengan menjulurkan lidah, ini mengolok-olok agama. Wa madda syafah, kemudian memanjangkan bibir. Entah gimana yang jelas, itu semuanya dipahami sebagai bentuk olok-olok. Wal ghamzi bil yad, atau isyarat dengan tangan. Isyarat tangan ma'ruf ya, begini atau begini, yang menunjukkan penghinaan. Itu kalau yang dimaksud agama itu kekufuran, tidak boleh.
inda tilawatil kitabillah, ketika dibacakan Al-Qur'an misalnya, atau sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau dibacakan hadis Nabi, atau indal amri bil ma'ruf, atau ketika diperintahkan perkara yang ma'ruf. Jadi ada orang yang amar ma'ruf malah diejek, julurkan lidah, ya, mengisyaratkan dengan tangan, mendipan mata. Itu semuanya adalah bentuk olok-olok yang bisa kufur pelakunya. Wa nahyi 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Ya, ada orang mengingkari munkar, dia jual olok. Wa mithlu hadza ma yaqulu ba'dhum, dan semisal ini apa yang dikatakan oleh sebagian mereka, inal Islam la yasluhu lil qarnil 20. Islam ini enggak layak untuk abad 20, abad 21. Ini udah lewat abad 20. Islam udah enggak cocok untuk abad 21. Ini ucapan kufur. Wa inna yasluhu lil qurunil wusta. Islam ini hanya cocok untuk abad-abad pertengahan. Wa nahu ta'akhurun wa raj'iyah. Islam ini adalah kemunduran dan kembali kepada keterbelakangan. Wa nafihi qaswatan wa wahsyiyah. Dalam Islam itu ada kekerasan dan kebuasan. Buas, Islam ini buas. Pancung itu artinya buas, keras. Fi uqubati al-hudud wa ta'zir, itu untuk mengolok-olok hukuman, ya. Hudud atau ta'zir. Ta'zir itu hukuman di bawah hudud. Wa naudhalamal mar'ah huquqaha. Islam katanya menzalimi wanita, yaitu hak-haknya. Ini banyak sekali ucapan-ucapan orang kafir begitu, dan diikuti oleh orang yang mengaku Islam. Kalau orang kafir jelas sudah kafir. Nah, kalau orang Islam yang mengucapkan itu, dia jadi kafir gara-gara ucapannya itu. Yang mengatakan Islam menzalimi perempuan, kafir. Haitsu abaha talaq wa ta'addud az-zawjat, di mana membolehkan talak bagi laki-laki, katanya ini menzalimi perempuan, atau bolehnya poligami, ini menzalimi perempuan, dan lain sebagainya, ya. Mereka sering mengatakan demikian. Islam ini bertentangan dengan hak asasi wanita, tidak peduli dengan hak asasi anak, dan lain sebagainya. Jadi hukum Allah dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Islam dibandingkan dengan hak asasi buatan manusia. Dan juga ucapan mereka, al-hukmu bil qawanin al-wad'iyyah ahsanu lin-nasi min al-hukmi bil Islam. Ya, perkataan sebagian mereka, ini politikus ini biasanya yang mengaku Islam. Kalau orang kafir kita nggak bahas, ya. Ini orang yang mengaku Islam mengatakan apa? Undang-undang buatan manusia lebih bagus buat manusia daripada hukum Islam. Orang mengatakan begini kekufuran, ini pelecehan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan fil ladzi yad'u ila tauhid, kepada orang yang mengajak kepada tauhid, wa yuqiru ibadatal quburi wal adrihah, dan mengingkari ibadah kepada kuburan dan cungkup-cungkup ini, kubah-kubah yang diziarahi. Hada mutatarrifun, ini adalah orang yang ekstrim. Jadi dai tauhid dibilang apa? Ekstremis. Orang-orang ekstrim. Nanti dibilang radikalis, dibilang fundamentalis, dibilang teroris. Ini terakhir mentoknya gitu. Jadi orang yang mengajarkan tauhid dibilang apa? Teroris. Padahal yang jelas-jelas teroris itu orang Zionis itu teroris, Yahudi itu teroris. Tapi enggak. Dunia tidak bisa mengatakan Yahudi teroris, karena memang dunia sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi.
yuridu an yufarriqa jama'atal muslimin, atau tuduhan lain seperti disebut ini orang ingin memecah belah kaum muslimin. Ini yang sering menuduh dai tauhid sebagai pemecah belah umat itu orang-orang harokiyun, ya, orang-orang pergerakan. Mereka ingin membela Islam tapi tidak menggunakan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggunakan cara yang reformis, yang frontal, yang intinya tidak menggunakan cara yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya disebut harokiyun, ya, pergerakan, revolusi atau reformis. Mereka menuduh dai tauhid sebagai dai memecah belah umat. Au hada wahabi, atau dibilang ini wahabi. Orang yang mendapatkan tauhid dibilang apa? Wahabi. Itu hari ini. Dulu Imam As-San'ani lebih tua daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang meninggal lebih duluan. Beliau berdakwah tauhid, ya, tidak mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi berdakwah tauhid. Jadi salah besar, ya, ketika orang yang berdakwah tauhid itu hanya dikatakan sebagai pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak, dakwah tauhid itu dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu, dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Cuma hari ini orang yang berdakwah tauhid langsung dijuluki saja Wahabi. Biar apa? Biar orang takut, biar orang lari. Dan yang membela Wahabi itu yang paling santer, paling total adalah orang-orang Syiah sebenarnya, ya. Mereka ingin mengadu domba kaum muslimin, menganggap ini Wahabi, ini bukan Wahabi, kalian harus bertempur, kemudian kami nonton. Begitu orang Syiah. Nauzubillah min dzalik. Ini antara Wahabi atau bukan Wahabi, sama-sama Sunni sebenarnya secara umum. Sama-sama rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. Sementara Syiah beda. Mereka rukun Islam dan rukun imannya beda. Tapi malah justru mereka yang bisa memetik hasil dengan bisa memberikan gelar-gelar buruk kepada dai-dai tauhid, sehingga kaum muslimin malah berpecah belah di antara mereka. Kemudian orang Syiah yang menjadi penonton. Au madhabun khamis, atau disebut madhab yang kelima. Juga nggak paham nih 1, 2, 3, 4-nya, atau madhab fikih mungkin, ya. Madhab kelima bagus, cuma ini sebagai celah. Wa ma asbaha hadhil aqwal, dan yang semisal dengan perkataan-perkataan ini, allati kulluha sabbun lid-din wa ahlihi, yang intinya semuanya itu adalah celaan terhadap agama dan pemeluknya. Wastihza'un bil aqidah as-sahihah, dan mengolok-olok akidah yang benar. Ya, contoh yang mengolok-olok pembagian tauhid menjadi 3. Tidak sedikit orang menulis itu, ya. Baik yang Arab maupun Indonesia juga ada. Jadi mengejek pembagian tauhid menjadi 3. Mereka menganggap tauhid itu cuma 1. Apa itu? Mengesahkan Allah, udah selesai. Asal orang udah yakin Allah Maha Esa, itu bertauhid. Walaupun dia nyembah kuburan, tetap disebut bertauhid. Itu maunya mereka begitu. Makanya mereka nggak bisa bedakan dakwah Nabi dengan apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Nggak bisa bedakan. Dakwah Nabi dengan kafir Quraisy itu sama atau beda? Sama atau beda? Sama. Beda, ya. Dakwah Nabi itu tauhid, yang dipraktikkan kafir Quraisy itu syirik. Jelas berbeda, makanya Nabi membasmi itu. Nah, sekarang ada orang yang gak mau mengikuti dakwah Nabi ini, mengatakan tauhid itu yang penting mengesahkan Allah, titik, sudah. Nah, kalau cuma mengatakan Allah Maha Esa, orang kafir Quraisy juga tahu itu. Mereka mengakui Allah Maha Esa. Mereka salahnya kenapa didakwai Nabi, kemudian bahkan sampai berperang dengan Nabi, karena mereka menyebutkan Allah dalam ibadah,
Bukan menyekutukan Allah dalam keesaan Allah menciptakan langit bumi, tidak. Mereka kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, mereka menjawab Allah, gak bakal menjawab Lata, Uzza, Manat, Hubal, sama sekali. Mereka tahu kalau Lata gak menciptakan langit bumi, gak ikut andil untuk memberi rezeki pun gak adil. Gak ikut andil, gak ada saham untuk mengatur alam ini, gak ada. Mereka tahu itu. Jadi kalau itu sudah disebut bertauhid, maka gak perlu dakwah Nabi. Kalau orang yang mengakui Allah Maha Esa itu sudah dikatakan bertauhid, maka Nabi tidak perlu berdakwah. Dan Masya Allah ya, kitab seperti ini laku di masyarakat dan dianggap kebenaran. Sementara orang yang menjelaskan tauhid sebagaimana yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membedakan dengan tauhid yang diakui oleh kafir Quraisy, itu dituduh sebagai dakwah sesat Wahabi atau julukan yang lain. Wa ma asbaha bil aqwal allati kullasabat lid-din wa ali wastizawun bil aqidati shahihah wala haula wala quwwata illa billah. Wa min dzalika, dan di antaranya juga istihza'uhum biman tamassaka bisunnatin, olok-olok mereka terhadap orang yang berpegang teguh dengan sunnah, min sunani Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ad-dinu laisa fi sya'r, agama itu bukan pada rambut. Maksudnya apa ini? Jenggot. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul dengan memelihara jenggot dan menganjurkan masyarakat untuk berjenggot, yang laki-laki ya, itu dibilang apa? Agama itu bukan masalah rambut. Ini pelecehan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap yang penting persatuan, masalah jenggot dan jenggot tidak usah dibahas. Yang penting bersatu, jangan saling mengolok-olok. Nah, ini pelecehan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istizaan bil fafil lihya, mereka mengolok-olok orang yang memanjangkan jenggot. Wa ma'asbaha di al-waqihah, dan yang semisal lafaz-lafaz yang memalukan ini. Banyak ya di Indonesia, banyak ya orang yang bercelana cingkrang, ya, dibilang kebanjiran, dibilang kurang bahan, dibilang macam-macam. Orang yang bercadar dibilang ninja Hattori, dibilang entahlah macam-macam ya. Semua itu adalah bentuk pelecehan terhadap syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengakibatkan pelakunya kufur tanpa sadar. Ya, karena pelecehan seperti itu tidak mungkin muncul dari orang yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah, tidak mungkin. Itu orang udah nggak takut sama Allah, makanya begitu. Jadi sudah nggak ada iman lagi. Kalau nggak ada takutnya sama sekali, itu nggak ada iman sama sekali. Atau mungkin masih ada kemungkinan yang lain karena syubhat, ya, karena memang bodoh, saking bodohnya nggak ngerti kalau itu bagian dari agama gitu. Jadi berani mengejek jenggot. Karena apa? Mengikuti fatwa sebagai ulama yang mengatakan jenggot nggak wajib misalnya. Tapi dengan berani melecehkan jenggot ini sebenarnya ya tindakan yang lancang ya. Tetap saja wallahu a'lam tadi secara umum ya, hati kecil manusia itu tahu sebenarnya kalau itu syariat, itu tahu. Ya, walaupun mungkin menganggap itu pendapat yang lemah mungkin, tapi tahu kalau itu syariat. Secara umum masyarakat itu tahu. Ketika mengolok-olok itu artinya mengolok-olok syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kaum muslimin secara umum tahu kalau Nabi itu berjenggot. Para ulama juga banyak berjenggot, tahu semua. Ya, para ulama berjenggot, para sahabat dan sebagainya, para nabi semuanya. Ada pertanyaan mungkin? Ada ya. Masjid-masjid itu biasanya mau ada tahu. Ya. Jadi tiap ayat itu dia
Iya, termasuk mengolok-olok. Apapun ya bentuknya. Pokoknya kalau kita pahami itu mengolok-olok, kita tahu kan. Allah diganti dengan suara sapi, kan mengolok-olok. Jelas. Jadi kalau anak-anak ya kita nasihati jangan ikut-ikutan, itu tidak boleh, tidak benar. Jadi jelas kita bisa bedakan itu olok-olok atau bukan. Olok-olok itu bercanda ya, nggak harus serius. Nggak harus di hati itu memang menghinakan, itu nggak harus. Tapi secara umum orang bisa bedakan ini bentuk olok-olok, tahu. Bahkan olok-olok itu juga diantara tujuannya untuk melawak, untuk bercanda. Itu kasus ayat itu turun atau tadi itu mereka untuk bercanda saja. Yang kemudian tertawa, banyak tertawa. Kemudian ada satu orang bilang, aku akan laporkan kepada Nabi Muhammad. Ketakutan orang itu, berarti cuma bercanda gitu. Kalau serius misalnya laporin, memang begitu kok gitu kan. Kalau serius, nah, karena bercanda makanya nggak mau dilaporkan, cuma bercanda gitu. Jadi mengolok-olok itu jelas ya. Lafaz Allah diganti suara sapi, ini mengolok-olok jelas. Sudah? Sudah? Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.